Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Pi Network ya, teman-teman ya. Bagaimana kabar kalian, Pi Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Pi sedikit mengalami penurunan 5,20% dan harga saat ini 1,2 juta rupiah, teman-teman. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada penurunan 66% dan Pi masih berada di peringkat 2628 ya, teman-teman ya. Oke, seperti yang kita lihat untuk Pi token ini sudah masuk di exchange Huobi, kemudian di Bitmart juga sudah, dan ST juga sudah ya, teman-teman ya. Oke, kemudian untuk harganya di sini berbeda-beda ya. Ada berita menarik mengenai Pi Network ya. Jadi sebelum kita bahas, kita lihat dulu untuk websitenya di MinePi. Jadi Pi ini ada di mainnet tertutup ya. Jaringan Pi tidak berafiliasi dengan dan belum mengotorisasi daftar pertukaran apapun. Jadi Pi Network ini belum open mainnet secara keseluruhan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa mendapatkan Pi ini dengan cara melakukan mining ya di handphone ya, teman-teman. Jadi mata uang digital pertama yang dapat Anda tambang di ponsel. Mulailah menambang mata uang kripto hari ini dengan aplikasi seluler hemat energi ya dan gratis ya, teman-teman. Jadi bisa melakukan mining di handphone dengan mengunduh aplikasi MinePi ya di Play Store ya, teman-teman ya. Atau bisa juga download menggunakan link ada di deskripsi. Kemudian menambang kripto itu memang sulit ya, berinvestasi dalam kripto memang beresiko. Ya, tapi bisa juga mendapatkan profit yang maksimal ya, teman-teman ya, ketika kita berani melakukan investment ya. Dan terlalu banyak dari kita yang tertinggal di revolusi kripto ya, memang ya, teman-teman ya. Jadi ini memudahkan penambangan kripto, terobosan teknologi, memungkinkan Anda menambang Pi di ponsel tanpa menguras baterai. Yang pertama, terdesentralisasi ya, jadi uang digital yang aman, tidak berubah dan tidak dapat dipalsukan dan dapat dioperasikan. Kemudian untuk ponsel pertama, bekerja pada ponsel Anda tidak menguras baterai Anda ya, teman-teman ya. Jadi ramah pengguna dan planet. Keamanan mudah ya, teman-teman ya. Dan digunakan dalam skala besar tanpa pemborosan listrik yang besar. Jadi seperti itu ya untuk ini ya, teman-teman ya, fitur-fitur dari MinePi ya, teman-teman. Di sini simpan uangmu dan membutuhkan hanyalah undangan dari anggota terpercaya yang ada di jaringan. Ya, bisa langsung download di App Store atau di Play Store ya, teman-teman ya. Kita menuju di akun Twitter dari Pi Network ya, teman-teman. Di sini 18 Januari ya akan ada hackathon. Kalian bisa lihat untuk profilnya ya di sini, dan Pi Network Hackathon ini akan diadakan di kuartal pertama 2023. Pi Network telah dimulai. Lihat pengumuman layar utama aplikasi Pi untuk petunjuk hackathon yang lebih mendetail dan panduan video tim inti tentang penggunaan SDK ya, teman-teman ya. Kemudian di sini sudah rilis ya, teman-teman ya, token listing, teman-teman. Dan oke, kalian bisa lihat-lihat di akun Twitternya, teman-teman ya, yang sangat aktif, teman-teman. Kemudian di sini untuk alamat jaringan Pi daftar token tidak sah ya, jaringan yang memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang daftar token yang tidak sah dalam periode intermediate mainnet terlampir. Jadi untuk Palo Alto, California 6 Januari 2023, Pi Network salah satu komunitas berbasis blockchain terbesar di dunia dengan lebih dari 35 juta anggota aktif, teman-teman. Tidak menyetujui keputusan tidak sah yang dibuat oleh bursa tertentu untuk mencantumkan token yang mengaku sebagai Pi atau beberapa turunan yang diklaim dari Pi. Ya, jadi Pi Network ini berdikari sendiri, teman-teman ya, dan tidak ada afiliasi apapun ya, teman-teman. Jadi untuk klarifikasi lebih lanjut, jaringan Pi ini tidak memiliki hubungan dengan salah satu dari pertukaran ini yang bertindak tanpa persetujuan otoritas dan keterlibatan jaringan. Selanjutnya, produk yang diperdagangkan di bursa ini bukanlah token Pi asli ya, teman-teman. Jadi yang asli ini belum mainnet ya. Pi Network ini merilis bab white paper yang diperbarui di 2 Desember 2021 bersamaan dengan peluncuran mainnet tutupnya pendahulu yang dari tujuan akhir jaringan dari mainnet terbuka. Sepanjang periode mainnet tertutup interim, Pi mainnet aktif meskipun dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan.
Verbal memastikan tidak ada konektivitas antara Pi dan blockchain lain atau pertukaran kripto tanpa otorisasi eksplisit di jaringan. Dengan demikian, desain mainnet tertutup membuat daftar atau pertukaran Pi apapun secara teknis tidak mungkin dilakukan. Tidak hanya itu merupakan pelanggaran terhadap kebijakan jaringan, teman-teman, tapi juga tidak benar ya untuk melabeli beberapa sih bentuk IOU atau turunan lainnya token Pi itu sendiri, teman-teman ya. Kemudian minggu lalu, muncul laporan daftar tidak resmi tersebut. Pi Network merilis pernyataan yang menyarankan komunitas untuk tidak terlibat dengan salah satu bursa dan berkomunikasi dengan Pi melalui saluran resminya ya, teman-teman ya. Jadi banyak sekali yang memanfaatkan Pi Network ini, teman-teman, dengan jalan yang tidak baik ya. Jadi didirikan di pada Desember 2018 oleh tim inovator awal dalam blockchain dan teknologi perilaku dari Stanford University. Pi Network adalah ekosistem aplikasi pihak ketiga berbasis utilitas yang digunakan pada platform web seluler dengan distribusi token yang tersebar luas. Sejak awal, komunitas yang anggotanya dikenal sebagai pelopor telah berkembang menjadi 35 juta lebih dari 230 negara atau wilayah. Kemudian di sini untuk desain inovatif unik dari periode jaringan tertutup Pi adalah jaringan strategis untuk membangun jaringan yang substansi dan utilitas sejati, kemudian mempertimbangkan kepentingan terbaik jaringan dan komoditas dan perintis individu. Periode jaringan tertutup mainnet saat ini memungkinkan jaringan Pi untuk fokus pada prioritas migrasi KYC massal dan pembangunan utilitas ekosistem. Jadi tentang jaringan Pi memberikan janji sebenarnya dari blockchain, komunitas besar dan terbuka yang didukung oleh kripto yang paling banyak didistribusikan di dunia, yang memberikan aksesibilitas dan memungkinkan ekosistem yang kuat untuk anggota, pedagang, dan pengembang. Didirikan pada tahun 2018 oleh tim inovator awal dalam blockchain dan komputasi sosial dengan gelar PhD dari Stanford University, Pi Network adalah ekosistem berbasis utilitas untuk aplikasi pihak ketiga pada platform web seluler dengan distribusi token yang tersebar luas, bukan terkonsentrasi ya. Platform blockchain menawarkan pendekatan penambangan mobile first dengan biaya finansial yang rendah dan jejak lingkungannya kemudian ringan ya di ruang kripto angkasa. Komunitas mengembangkan 35 juta anggota yang terlibat lebih dari 230 negara. Oke, itu adalah seputar mengenai Pi Network ya, teman-teman ya. Dan di sini ada tambahan mengenai Bitcoin, di mana untuk Bitcoin ini berjuang ya untuk 21.000 ya, teman-teman. Jadi Bitcoin ini terus diperdagangkan dalam kisaran ketat 21.000 yang sekarang sudah naik ya menjadi 22.000, teman-teman ya. Selamat buat kalian yang sudah sharok atau open posisi long kemarin ya. Silahkan take profit dulu, nanti bisa masuk lagi ya, teman-teman, ketika koreksi. Jadi setelah volatilitas yang meningkat kemarin dengan berdiri hanya beberapa inci dari garis itu, sebagian besar altcoin sedikit hijau hari ini dengan XMR dan ApeCoin menjadi pemain terbaik dari topi yang lebih besar. Neko naik 2 digit dari altcoin berkapitalisasi rendah setelah penyelesaian baru-baru ini antara pemberi pinjaman kripto dan otoritas Amerika Serikat. Tahun 2023, BTC telah dimulai dengan nada positif mengikuti kekerasannya tahun 2022 dan kripto akhirnya memperoleh kembali $17.000 setelah berminggu-minggu masih berjuang melawan level itu. Ini ternyata menjadi momen breakout yang dibutuhkan aset saat terus bergulir ya dalam beberapa hari berikutnya. Ini menghasilkan meroket di atas 21.000 Sabtu lalu untuk pertama kalinya ya dalam waktu sekitar 2 bulan. Jadi setelah istirahat akhir pekan yang relatif tenang, Bitcoin sekali lagi melakukan serangan di awal minggu kerja yang menghasilkan lebih dari 21.600 dan sekarang 22.000, teman-teman ya. Beruang mencegat langkah itu dan mendorong Bitcoin ke selatan beberapa ratus dolar. Sejak itu Bitcoin ini sekali lagi tidak ada secara meyakinkan yang mengatasi 21.000 dan saat ini berada beberapa inci ya darinya. Namun demikian, sekarang ada beberapa tanda on-chain yang menunjukkan dimulainya pasar bullish baru. Kapitalisasi pasar Bitcoin tetap di atas 400 miliar dolar dan dominasinya atas altcoin tetap ketat di 41%. Jadi salah satu pemberi pinjaman kripto terbesar Nexo yang sering menjadi berita akhir-akhir ini mencapai penyelesaian dengan SEC dan NASA setuju untuk membayar denda 45 juta dolar ya karena melanggar undang-undang sekuritas lokal. Jadi altcoin ini berkapitalisasi lebih besar dan lebih tenang, tetapi sebagian besar masih berwarna hijau. Ethereum kembali ke 1.550 setelah kenaikan harian 1,5%. Ripple, Cardano, Polygon, OKB, Shiba, dan Bitcoin meningkat ya.
Kemudian kapitalisasi pasar kumulatif dari semua aset kripto telah menambahkan 10 miliar dolar setiap hari dan mencapai 975 miliar pada CMC. Oke, seperti ini dulu saja ya untuk pembahasan kali ini. Jadi buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit teman-teman.